Alhamdulillah hari ini di cuaca yang suasana mau libur ini ya. Jadi koyoke gak enak ngono mlebu iku ya. Persiapan Natal jarene ke Masjid Sutra kok, Oke. eh di pertemuan kita kemarin kita membahas tentang revitalisasi ya. Bagaimana kita mempertahankan juga update daripada nilai-nilai kepancasilaan di negara kita. Tentunya ini dipengaruhi oleh banyak hal, baik secara global maupun secara kebudayaan dan sebagainya. Dan didukung juga, dan yang perlu kita tahu bahwa di negara kita ini penuh dengan keberagaman, penuh dengan perbedaan, penuh dengan nuansa masyarakat yang bisa dikatakan masih berkembang dan sebagainya. Dan di negara kita termasuk negara yang dinamis, walaupun mungkin perubahannya tidak seradikal yang kita bayangkan. Mungkin kemarin juga saya sampaikan bahwa perubahan teknologi, digitalisasi ya, ini juga membawa dampak yang sangat dahsyat, sangat berpengaruh bagi kehidupan. Tetapi tentunya perkembangan yang ada di dunia medsos, dunia digital tidak seiring dengan perkembangan perubahan masyarakat di dunia nyata. Nah itu, tetapi mau nggak mau inilah kehidupan kita hari ini ya. Kita tidak tahu kedepannya seperti apa gitu ya. Adik-adik ini dalam masa-masa transformasi, masa-masa perubahan dan sebagainya, sehingga kita perlu memahami, mempersiapkan apa saja yang perlu kita pelajari kan, kita istiqomahkan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tentunya kita juga berharap bahwa tidak menginginkan negara ini pecah, tidak mengharapkan negara ini bubar ya, artinya ya ini iso ya sampai mati, sampai anak cucu kita, itu harapan kita. Oke, melanjutkan dari tema itu, hari ini kita akan menambahkan terkait dengan filsafat Bhinneka Tunggal Ika. Nah ini karena ngomong Pancasila, ngomong kewarganegaraan, maka yang disematkan di Pancasila kita, di Bhinneka kita, di moto dari negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin adik-adik ketika ngomong Bhinneka Tunggal Ika, saya kira bukan hal yang asing, tetapi bagaimana kita memahami, memaknai itu dalam kehidupan kita. Jadi kebhinekaan ini termasuk bahasa apa ya, bahasa Jawa atau bahasa Sunda, kita Sunda sebagai bahasa Indonesia. Yang kalau kita rujuk, kita pahami bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu bisa juga diartikan sebagai keberagaman. Apalagi di akhir-akhir tahun ini atau Desember ini, era Natal ini, kita sering, apalagi di Mojokerto, era keberagaman umat beragama ini sangat menjadi fenomenal ketika tahun berapa itu, bahwa ketika perayaan umat Nasrani menjalankan ibadahnya, merayakan hari raya Natal, tetapi yang menjaga umat Islam atau pemuda Islam ketika itu, di mana dia sangat menghormati keberagaman, menghormati kaum minoritas ya, yang berada di negara kita atau di wilayah kita. Dan bahkan ketika itu karena waktu itu banyak ada ancaman terorisme dan sebagainya, sempat menjalankan jemaah, artinya yang kalau umat muslim itu lagi sembahyang id lah, dia membawa bom itu melari keluar dan akhirnya meledak di tubuhnya. Nah itu, Anda ingat nggak peristiwa Rianto? Ada yang kenal? Nah, tokoh beragama, tokoh. Nah ini momen Desember ini sering kita bahas, sering kita renungkan, sekarang kita menjadi kajian bahwa keberagaman itu, wujud dari keberagaman itu bahwa kaum mayoritas dan minoritas itu saling hidup berdampingan ya.
Begitu juga mereka ketika dia merasa minoritas waktu umat Islam eh, Ramadanan misalnya ada takzil bagian apa, dia juga ikut gitu loh. Artinya kok bisa berbeda keyakinan, padahal ketika ngomong keyakinan itu hal yang sangat sensitif ya. Sangat rawan akan sebuah perbedaan, apalagi itu menyangkut keyakinan, keimanan gitu kan. Kalau diteruskan bahasa umum, urusan hati rek ngono ya. Urusan hati ku sapa sing iso nekan itu loh. Misalnya Zen iki nek wis kadung jatuh cinta misal, apapun dalilnya, apapun faktanya, ya tidak bisa diganggu gugat. Ini urusan hati. Yang membolak-balikkan hati ya bukan saya. Kalau Anda meyakini itu beralibi, itu Tuhan gitu kan, rasanya seperti itu. Ya, itu soal hati, soal keyakinan. Nah ini apalagi soal keberagaman agama gitu loh. Ini sangat kuat sekali. Artinya kalau kita ngomong agama, kita menyadari bahwa kita manusia ini juga punya keterbatasan. Sak pinter-pintere wong lho iso tanggai langit. Kok nggih langit kedukuran ya. Membuat sebiji batu aja enggak bisa gitu. Atau sebiji besi. Ngono jare menciptakan mobil, membuat mobilmu apa ngono. Mobilmu dari apa? Dari besi. Siapa yang buat besi? Siapa yang buat aluminium? Siapa yang lain? Kembali pada Tuhan lagi. Nah, maka dari situ banyak kesadaran yang dimiliki khususnya masyarakat Indonesia tentang keyakinan itu, sehingga dia sangat menghormati keberagaman itu, dan itu sangat beda. Saya kira kalau kita hidup di negara kita mungkin agak biasa ya, gereja dekat dengan masjid itu saya kira enggak begitu dipersoalkan gitu. Malah terkadang itu yang rumahnya banyak masjidnya, banyak musolanya itu yang masalah itu ya, itu yang menjadi perdebatan yang sering muncul. Nah, oke, ini terkait dengan salah satu ngomong keberagaman. Nah, ngomong keberagaman itu tidak hanya ngomong perbedaan agama, adat, pakaian adat misalnya, atau istilah-istilah yang lain, suku, ras. Di beberapa negara mungkin ada kesenjangan antara ras, kulit hitam, kulit putih, itu misalnya juga. Atau bisa juga nek kene ku ras main desa mek kutha ya. Main dawar ambek Mojosari ngono ya. Kaya langit dan bumi ya. Ngomong dawar itu orang yang persepsinya sudah di bawah rata-rata gitu kan ya. Wis pipise ya cewek kayu jati, wadah, cepeper wadah. Itulah mungkin. Ngomong Mojokerto bisa juga dikatakan dawar itu sangat minoritas, sangat bawah. Ya, saya nggak tahu orang-orang dulu kok seperti itu, tapi nyatanya sekarang jangan dilihat. Banyak para pejabat, banyak para tokoh, banyak dari banyak tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh organisasi keagamaan yang muncul dari sana. Tapi tidak apa-apa. Lah itu kan kehidupan, itulah kehidupan wacana keberagaman yang ada di masyarakat Mojokerto khususnya. Umumnya sih donggol-donggolno paling Mojosari, Soko, ngono ya. Uri, Wondang, wadah. Ngomong dawar wis langsung ngono tok. Nah, tetapi apakah ini harus dipertentangkan? Begitu. Ya wis lah usanane ngono ae. Iya, mosone aku kene diciptakno Gusti Allah karo aku pesek, aku protes ngono. Ya protes ndak apa-apa, ikhtiar ora apa-apa. Ditambalen kono rek ngono ditambahane ya. Tapi ya tambah masalah gitu. Oke, itu salah satu contoh-contoh keberagaman yang lainnya. Belum lagi terkait dengan pakaian adat. Ngomong pakaian adat Mojokerto, Mojopahit, ya opo rek? Masa sing kok gawe saiki ngadat Mojopahit, Mojokerto. Enggak kan? Ngomong Mojopahitan iso kembenan bareng sampean jarian ya.
Kira-kira nek saiki jarian, kuliah jarian piye sampean? Paling dianggap karnaval sampean mbak adik-adik sampean ya. Mbak, hari apa ini mau karnaval ya? Ngono. Atau mau syutingan apa kan gitu. Padahal itu identitas bangsa kita, warisan budaya negara kita. Ya. Tetapi kan hari ini tidak begitu dipertontonkan, ditunjukkan, walaupun mungkin dari sisi lain masih ada masyarakat yang masih itu. Artinya apa sih arti dari bisa juga kegotong royongan, kebersamaan itu? Ya. Jadi kalau istilah budaya kita, gotong royong itu istilah yang berasal dari Yogyakarta, atau yang dengan istilah misalnya ada istilah gugur gunung. Nah, ini ngomong perbedaan misalnya sekolahan atau hari raya ini kan tidak melihat dia agama apa. Ya nek wong Islam ya lakum dinukum waliyatin rek, agamamu ya. Urusanmu urusanku. Tetapi ngomong urusan kemanusiaan, kita satu bangsa, satu tanah air. Misalnya sak tonggo misalnya piye. Saya banyak teman yang suaminya muslim, istrinya Nasrani, bisa juga. Ada yang suaminya Nasrani, istrinya muslim. Bahkan satu keluarga juga ada yang non muslim, ada yang muslim. Maksud sing situ takmir ya, sing situ muslim. Piye to Mbak Ben iku wae. Teman saya dari Jombang dulu pernah ngajar di sini juga seperti itu. Maka saya lihat ketika itu KTP-nya loh dia muslim. Lah kok sampean non muslim, Mbak? Katut bojone we piye? Wah, sampean niku muslim kebuntel kresek, Mbak ngono. Artinya apa? Ketika ada kegiatan-kegiatan ritual, teman-teman muslim misalnya. Zen pulang umroh atau pulang haji, yo muelo. Moro rek ngono. Lapo, Mbak? Golek barokah lho piye? Sampe jarene non muslim kok njaluk barokah wong mulai haji ngono. Nah, iya piye niku. Ngono ya pakai jilbab rek ngono lho. Bahkan ketika waktu sholat Jumat aja saya nggak Jumatan diurak-urak. Saya ini non muslim, kamu muslim, ayo Jumatan, ayo. Inilah keberagaman. Lah, mungkin itu keberadaan kamu agama, tapi kalau kehidupan sosial, ya, kalau desa-desa mungkin ada istilah gotong royong, ada istilahnya gugur gunung. Apa gugur gunung itu? Pernah ikut nggak atau pernah dengar nggak? Mungkin yang cewek-cewek tambah gak ngerti, lah sopo gugur gunung Pak ono. Gunungnya diukur-ukur. Kira-kira Pak. Nah, gugur gunung itu ya bersih-bersih lingkungan. Jadi kalau misalnya ada proyek benahi musola, benahi pos kamling, benahi apa, atau bisa juga bedah rumah atau apa. Jadi mereka melakukan gugur gunung, artinya kerjasama, kerja bareng, yang tanpa istilah ada upah mengupah, tetapi kesadaran yang muncul. Jadi merasa bahwa ketika dia tidak hadir, yo koyok nggak jangkep dadi warga. Nah, istilah gugur gunung ini biasanya ada di Yogyakarta. Nah, ini apa istilahnya? Gawean, apa jenenge? Sing susuk wangan. Nah, ngerti ya susuk wangan sampean. Susuk kalenan iki lho, susuk got. Lah, ting mersi jalur apalagi mendekati mau musim penghujan. Nah, nek saiki karena bangunan gotnya itu ada bangunannya, ada apa jenenge? Irigasinya, ada gotnya. Wah, itu proyeknya negara wis ku dibayar. Nek dulu itu kan enggak ada, cuma masyarakat kalau mau mendekati musim penghujan ini kalenannya dijerokno rek. Kerjasama. Setiap hari Minggu atau setiap apa di lingkungannya dibenahi saluran air biar ketika hujan tidak menimbulkan banjir dan sebagainya. Itu dilakukan di masyarakat kita. Nek saiki ya ditukokno ya proyek ya. Wah ya apa repot saiki. Karena ada anggarannya.
Di Jawa Timur ini dikenal dengan sambatan. Oh, sambatan itu rewang. Biasanya sambatan itu nih ada tetangga misalnya mau bedah rumah atau bikin rumah, duduk pedemi, nah, menggali fondasi, itu kan yo mung gesarat tok kan ya. Yo tidak selamanya dia ikut melaksanakan bangunan, tetapi di hari itu tetangga, saudara, paling enggak ya wis berapa jumlahnya lah, 30 sampai berapa ikut duduk pedemi bahasanya. Ya mungkin waktunya bisa juga setengah hari, bisa juga sehari, cukup paling opahnya ya oleh berkat menurut kan ya. Tuh. Kemudian nanti kalau yang terakhir ada istilah apa ya kalau orang Jawa sini tuh adek kudo-kudo. Nah, masang unggah genteng ya, antara buka bumi sama finishing biasanya, atau mungkin atapnya unggah kudo-kudo misalnya. Kalau di Bali ini ada istilah sebutan ngayah. Nah ini ngomong gotong royong, ngomong keberagaman, perbedaan tidak begitu. Dan itu biasanya hukum adat, rek. Nek sampean gak teko menimben ono ini gak teko pisan nek kadang itu balas-balasan. Nah, itu banyak kalau infrastruktur. Kalau di desa lagi mungkin ketika ada istilah nggak ngelayap buan, apa buan ini. Nah, misalnya ada hajat lagi kesusahan atau lagi seneng lah apa, dia ikut gotong royong datang ke rumah. Misalnya ada keluarga meninggal yang melayat rek, mau bawa beras, bawa gula kan ngono. Zen syukuran rek, mari lulus nah, yo ya teko ya gowo ya ana nek kadang ya. Zen rek sunat lah yo padha ngono. Zen nikah nah, itu juga. Nah itu saling gotong royong itu. Jadi akan berbalas budi, berbalas perbuatan. Itu tidak melihat siapa dia, terus pokoknya masyarakat di lingkungannya apalagi kenal. Nek kadang nggak kenal nek sak lingkungan walaupun nyari yo berusaha untuk datang biar dikenal kan gitu. Di Madura ada istilah song asong, song osong lambung. Apa? Wah, nek kok kene apa lho. Nah, ini kalau Anda mau istilahnya meriset, meneliti, saya kira setiap daerah, setiap desa punya budaya-budaya yang gotong royong seperti ini. Ngomong dawar ya arisan ono sing apa jenenge sadurunge pra nikah ku ono arisan apa ngono kan. Beras gula kok buah teko bayar dulu maneh. Jadi nek orang punya hajat di dawar itu bisa double account, double pemasukan, double gotong royong. Artinya persiapan itu juga ada arisan. Jadi setiap warga itu yang sepakat mengadakan itu satu poin katakanlah berapa 50.000. Misalnya kalau keluarganya Sutra, oke saya siap 50 poin. Ya 50 kali 50 maksimal. Artinya misal saya mampu 20 poin ya 20 poin berarti saya hanya sekitar 1 juta. Nah, menenek baliknya ya podo rek ngono lho. Sesepen, arisan sesepen. Ada enggak di situ? Nah, Sutra mosok wis suwe lali kan? Ada kan ya arisan sesepen. Itu kan bentuk gotong royong. Berarti selain dia punya sebelum hajat, misalnya nikah atau bangun rumah, itu ada arisan sesepan itu rek. Bahkan sampai arisan itu memang dia mampu, wani nekat, ya sampai oleh 100 juta, 50 juta. Ya iku mang. Tapi yang ngono rek, ya kemampuan tergantung kemampuan. Kalau dia misalnya wis mampu, jadi poinnya dibatasi. Oke, misalnya Mbak Sutra mampunya berapa maksimal
100 atau loss wis. Bagi mereka-mereka yang wah aku kudu nabung rek. Oh, Sutra mampu ya tak kayak 100 juta dos gak masalah. Tapi meneh nek wayahe kene digawe Sutra baleno 100 juta. Dan itu tanpa bunga loh. Dan itu tanpa bunga. Artinya yang memberi itu walaupun mungkin 1 tahun depan atau 2 tahun ke depan dia baru punya hajat, atau mungkin setelah diurut-urut jatuhnya 2 tahun ke depan, ya nggak ada bunga. 100 juta ya 100 juta. Itu kan gotong royong secara ekonomi, kooperasi, rek. Tapi itulah bentuk-bentuk gotong royong di masalah secara ekonomi. Belum lagi hal-hal yang lain. Banyak. Nah, makanya kos sosial hidup di Indonesia, ya adik nanti kalau sudah rumah tangga akan tahu sendiri. Iuran yang harus Anda keluarkan untuk kegiatan kemasyarakatan, kegotong royongan, keberagaman ini, saya kira hari ini loh, minimal 500.000 per bulan. Boh arisan RT, sing jimpitan, omone uang koin, uang kematian, ya. Tambah saya kita mau irang ditambahi uang 17 Agustusan kenanggap brewok horek. Nah, kalau orang sini ada yang tahlilan, gibaan. Wah, iku 10.000. Ben minggu katakanlah 10.000. Kalau 5 minggu kan 50.000 iku sing tahlilan. Lah arisan RT. Nah, iku. Nah, ini bentuk-bentuk gotong royong yang ada di wilayah kita, ya. Di sini, kalau di daerah-daerah lain saya kira juga punya kegiatan keberagaman gotong royong seperti ini juga begitu. Apalagi terkadang sekarang itu masyarakat Patembayan, masyarakat perumahan, katakanlah warga-warga baru antar suku, antar ras yang dipertemukan di sebuah perumahan, itu kadang ya kegiatannya macam-macam malah. Arisan rekreasi, sing senam, sing ada. Ono senam bareng rek, ya apa jarene. Istilahnya ada gathering RT, ngono rek. Sekarang kan ada pertemuan gathering, di satu keluarga itu rekreasi bareng. Nah, kontrak villa. Ngono rek saiki. Nah, kebudayaan yang seperti ini tidak ada di barat. Jarang. Kontumu nanduk Malaysia iku ono ngono iku. Nah, gugur gunung apa ya, kecuali kalau mungkin kegiatan koyo PMI ngono niku tok. Tapi sing ndek kene ono arisan sesepen sing gugur gunung sing osong-osong. Enggak ada. Wong kene ono jamiah apa kan? Tahlil jamiah muslimin dan jamiah apa. Iku yo arisan rek ngono. Itu prosesnya, dan inilah yang menjadikan Indonesia ini menjadi bersatu, menjadi kenal, walaupun mungkin ya dikatakan berat-berat, dikatakan enggak ya enggak ya, tapi inilah hukum yang ada, wujud daripada keberagaman, wujud dari kebinekaan kita yang tumbuh berkembang sampai bahkan para peneliti barat itu meneliti ke Indonesia, kok iso Indonesia itu bisa hidup berdampingan walaupun ada yang minoritas dan mayoritas. Ya konflik tetap ada, tetapi tidak sedahsyat yang ada di barat, mudah direda misalnya. Karena mungkin dengan pertemuan itu kita bisa berkomunikasi, roh kabari, roh sak temeni, roh gosip sing bener piye kan ngono. Iku lho mari ditukokno PCX ngopo yo iku lho warisan teko keluargane kono kan ngono. Malah yo iku lho kredit ngono. Alah iki lho Zeni lho cek rupa le nyambut gawe. Mosok kuliah kate rabi yo gak wani gak wurung ngono ya.
cek rupa nyambut gaene celengi dit walau PCO kan bahasa-bahasa seperti itu kan muncul di komunikasi warga itu, sehingga kerukunan itu bisa sumbatan-sumbatan informasi yang tidak benar atau istilahnya hoax itu bisa terpecahkan di situ, sehingga minimal komunikasi antar warga itu bisa ternyambung. Bahkan kalau kita tahu ya jenenge gosip kok RT pojok kono mek pojok kene ero rek ngono lho ya. Iku lho jarene kate lamaran oleh arek iko. Iya ta ngono. Wis makre. Nah, hal-hal yang seperti ini nah itu orang-orang Indonesia. Lah saiki bukan mulutnya yang berbicara, jempolnya berbicara ya. Jadi malah radiusnya tidak hanya satu lingkungan. Nek ngomong global, ngomong kabupaten bisa. Grupnya rek. Ya, misalnya. Melaku nang Kediri atau Pak Inaru kok Kediri. Loh, itu gak Inaru sih. Iya di foto cret. Lebokno grup chat iya. Oh iya iku. Diajak dulure nah iso ngono. Gosip itu gede tuh lah di istilah itu mungkin kebudayaan dasar itu yang membingkai negara kita, mendasari negara kita, sehingga itu menjadikan satu persatuan, satu nilai-nilai Pancasila dalam Persatuan Republik Indonesia. Kalau kemarin saya sampaikan ada 1.500 pulau, ada 1.700 bahasa sebagainya. Iku nek dipetan-petane luwe akeh rek ngono lho. Panen omah ngomong dusun, ngomong RT wis mungkin mirip-mirip kegiatannya ada gitu lho. Ono arisan apa saiki. Kayak BPJS. Dadi ono wargane mari operasi ya. Ya wis, ndak apa-apa iuran 20 ribuan. Oh. Ono maneh ngono kuwi ya. Nek seminggu ono sing lara telu ya urunan 20.000 telu rek. Engko nek gak urunan denting-enting sak tanggane ya. Oke, itu sesanti atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini diungkapkan pertama kali oleh Empu Tantullah. Semboyan tersebut terdapat dalam Kekawin Sutasoma yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mapwataka. Berbeda-beda itu, satu itu tak ada pengertian yang mendua. Ya, jadi intinya dari Tunggal Ika itu adalah ya bukan melihat siapa dia, tetapi kita manusia rek. Menganggap bahwa ketika kalau kita dalam posisi itu mungkin kita harus bagaimana, dalam posisi seperti ini kita harus bagaimana, makanya itu saling kerjasama dan gotong royong sebagainya, sehingga perbedaan itu diminimalisir. Walaupun terkadang memang ya masih ada muncul nek kadang talilan gak omeh Inaro iya sewoke itu jelas berkate gede ya, gak mungkin berkate wandok ya wes. Atau nama sutra lah, nama sutra talilan dikai mie Indomie lewer-lewer lah dedek mana ibu-ibu dikai mie wah wis ngono diomongno ya wis ora apa-apa iku lah budaya, iku lah seni, iku lah lagu-lagu kehidupan masyarakat. Tetapi dengan kegiatan itulah orang menjadi berbeda-beda, itu satu tidak ada pengabdian yang ada, kerukunan yang muncul. Nah, kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Wahmawa digunakan untuk mengantisipasi keanekaragaman agama yang dipeluk rakyat Mojopahit yang pada saat itu walaupun agama berbeda-beda mereka tetap satu dalam pengabdian. Di zaman Mojopahit. Maka nenek ngomong Mojopahit sebenarnya konsep negara, konsep wah kene jane wis modern ket biyen.
ngomong konsep federal iki lho. Ngomong negara bagian iku Mojopahit wis gawe ndisiki rek. Oh, ke Amerika. Amerika kurang lahir. Ya. Mojopahit sudah. Ngomong perdagangan bebas. Mojopahit ketika itu sudah hadir para jazirah, baik dari Arab, dari Cina itu sudah datang ke Mojopahit untuk berdagang ke Indonesia atau ke Mojopahit. Itu sebenarnya keberagaman sudah muncul. Dari situ mungkin saling kenal, akhirnya nikah, akhirnya bermukim di sini. Maka muncullah banyak generasi-generasi baik keturunan Cina, keturunan Arab dan sebagainya. Ini bahasa Bhinneka ini ketika itu di Mojopahit itu. Jadi ajaran atau mungkin prinsip dasar tentang kebinekaan ini sebenarnya sudah ada pada nenek moyang kita, apalagi Mojopahit. Ada yang mau tahu tanggal berapa semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu dicanangkan di Indonesia? Nah, tanggal piro rek? Ya pokoknya gak ada mari kemerdekaan lah Pak. Ya itu pada tahun 1551. Untuk apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu di bangsa Indonesia? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika di bangsa Indonesia merupakan dasar persatuan kesatuan Indonesia. Meskipun Indonesia beda suku, kebudayaan, ras, antar golongan, keseluruhan beragama adalah merupakan satu persatuan. Yes, intinya itu. Angel lho rek sakjane. Wong beda wong perkara wong anu kan karena perbedaan. Mosok karena Pak sama pilihan akhirnya bertarung. Ya nek zen ya sama pilihan. Ini merebutkan Inaro misalnya Musarek Hisib. Wah, karena sama pilihan Pak, bukan beda pilihan Pak ngono. Ya jarang ngono iki rek. Bagaimana bila semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Iya rek. Nek kene gak nyadari ngono, ya uripo dhewe. Wong jelas saya kene beda. Ya walaupun mungkin kita dilahirkan dalam kondisi suci katakanlah. Dilahirkan dalam kehidupan yang spek yang sama. Suci. Jadi merke menungso nek pas waya lahire iku sempurna ya Samsung atau Oppo ya. Nanti kok Inarono tangannya butuh, kakinya dua, matanya dua, berarti speknya utuh rek ngono. Lah pokok saiki beda-beda ngono. Kan. Zen iso hafal Quran ya. Inaro kok gak ngono. Lha yo Bapak, iku sobone Pak, iku mondoke kono, mungkin ibuke kan. Nah, itu bisa dipengaruhi perkembangan sehingga muncullah perbedaan seperti itu. Nah, itu wajar gitu. Oke, kita bicara situ. Oke, saya ingin ngomong negara, apa sih landasan hukumnya Bhinneka Tunggal Ika itu? Landasan hukum itu adalah bagi berlakunya ketentuan atau jaminan negara terhadap rakyatnya yang menjalankan keberagaman itu. Artinya bahwa kita melakukan kegiatan-kegiatan keberagaman perbedaan, ya kadang ya nyir-nyirek. Iku lho lha opo banser nunggu gereja ngono ya. Kok kengangguran kok ngomongan. Iku urusan agama keyakinan, berarti kan mendukung menyetujui lho. Ya bukan itu, bukan persoalan itu. Manusia dan sebagainya. Urusan ibadah, urusan beliau gitu loh. Tapi urusan sosial kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan, misalnya itu mungkin dia menungso ya, butuh mangan ya. Nah, landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika itu terdapat pada pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ini berbunyi. Artinya filosof ini kata-kata
Bhinneka Tunggal Ika ini sudah terpampang, sudah diwujudkan, sudah dibunyi di dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, penjabarannya itu nanti ke undang-undang. Entah itu undang-undang Kementerian Sosial, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Agama, ya, Kesehatan, Pendidikan, dan sebagainya, itu mungkin penjabarannya. Nah, ciri-ciri Bhinneka Tunggal Ika adanya persamaan dan kewajiban sebagai warga negara. Kalau Anda warga negara itu tidak melihat laki-laki, perempuan, hitam, kuning, Jawa, Madura, podo ae rek. Gitu. Iki nek ngomong negara, nek ngomong agama wis. Antarane malaikat, setan, menungso. Iku nang pangeran apa nih sing podo? Kalau bahasamu, oh Pak, setan kan tugasnya jahati orang, terus ngelakoni elek-elek tok lah. Malaikat tugasnya harus kebaikan tok. Lah menungso setengah-setengah, yo apik yo elek Pak. Lah, yang menyatukan dia dengan Tuhan adalah pengabdiannya. Dia menjalankan misalnya ngerusui, yang ngudoi sutra, ngudoi nar, ngudoi petri ini. Ini tugasnya karena dia diperintah Tuhan. Coba setan gak dikongkon pangeran nggodha menungso. Gak mungkin ono sing. Nah, jadi yang menyatukan antara setan, manusia, iblis dan sebagainya adalah pengabdiannya terhadap Tuhan. Manusia juga seperti itu. Manusia itu diciptakan adalah untuk mengabdi, menyembah kepada Tuhan. Sama rek. Cuma kan menungso iso loro ae. Iso ndablek iso ngono ya. Kon tumona malaikat iku nglakoni elek misalnya ya. Malaikat selingkuh lho ya apa? Oke. Yang kedua, ciri-ciri dari Bhinneka Tunggal Ika tidak ada rasialisme, paham yang menganggap rasa ras atau suku yang paling unggul. Ngomong ras unggul iku sing apa sih ngono. Kabeh ku yo nggawa gawan dhewe-dhewe, ana apik ana eleke kan ngono ya. Artinya semua suku ras itu punya nilai positif negatif. Ya nek ngomong kewilayahan nanti ngono mang Mojosari mbek Ndawar ngono. Koyo-koyo Ndawar wetek ngono, asor ngono. Tapi ketika Mojosari enggak ada Ndawar ya gak mungkin hidup ngono. Kalau mbok itu nanti ya. Oke. Tumbuh dan berkembangnya sikap golongan sendiri membenci golongan dan perbedaan warna kulit. Ini juga apartheid apa. Mosok sing elek gembolo elek ngono, sing irunge pesek gembolo irunge pesek ngono. Ya rak lah. Lah nek iku wong pesek-pesek lah koyo bebek akatine. Tidak adanya sikap diskriminasi yaitu berbeda-beda manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini seharusnya. Jadi tidak membandingkan. Ngomong hukum negara itu mestinya berlaku untuk semua. Sajane rek. Ya, tetapi mungkin praktiknya ada kolusi, ada itu kan mal administrasi aja. Patologi birokrasi, mal administrasi, kolusi dan sebagainya. Terbinanya sikap saling menghormati antar warga masyarakat. Yo terjadi hukum sosial misalnya. Berarti nek misalnya wah bapaknya mati tiba sing gak tau gelem melok takziah ya. Melok-melok ngajine tahlilane seminggu paling enteni 7 dinane. Yo menika dibales mek tanggamu kok. Makanya SAS dulu pernah berdebat di masyarakat ketika itu jangan pakai hukum sanksi denda dan sebagainya, sanksi sosial aja. Pokoknya ini gak gelem teko men aja gelem teko ngono. Akhirnya wedi kabeh rek. Ayo sampai nanti meneh mati gak gelem melok budal gak gelem teko walaupun nek hukum Islam itu fardu kifayah fardu apa. Sampeyan kudu ketok minimal. Nek gak ketok meneh nek keluarga sampeyan matek ya apa sampean.
wedi akhire ya diselak-selakno rek. Wae kerja wis sepurane izin dulu. Mohon maaf Pak, mohon maaf ya Dek, sekarang ada tetangga yang meninggal. Ya, akhirnya walaupun sebentar, walaupun ya ikut. Ya itu apa ya, karena hubungan kemasyarakatan tadi dibolak-balik rek. Iya nek awak dhewe meneh posisi ndek ngono. Kan ayo sampean misale saiki nek jahat nang wong, sampean nek dijahati piye? Sampean nek njewit loro dijewit piye kan ngono. Nah, itu yang terjadi di masyarakat sehingga ciri-ciri Bhinneka Tunggal Ika terjadi. Terus, jadi apakah menurut kamu keberagaman itu masyarakat Indonesia? Tahukah kamu bahwa masyarakat Indonesia pada 13.446 pulau, Indonesia terdiri dari banyak pulau-pulau yang mempunyai warna perbedaan ras dan wah ya wis jane Indonesia itu apa ya? Istilahnya anugerah yang patut kita syukuri, patut kita apapun lah. Saya kira itu. Nenek kon nggo benua Arab misalnya, wes coba wong Arab ya, jan rene, jan dolen nang cangar, wah wis kakak mulai blas ngono. Jan aja cacak numpak sepeda motor, jak mlaku tok ya nang batu liwat cangar sawen gak ilah-ilah. Lah kok kono roe watu tok erek ya. Guwa lemah pas aku kene ya ono watu, ya ono kewan, ya ono tanduran, ono banyu mili. Wah, aja cacak numpak mobil mlaku tok wis sawen rek. Nah, iku Indonesia, iku kok Mojokerto. Ini yang ada di. Nah, terus biasanya yang terjadi ketika konflik-konflik itu biasanya ada konflik vertikal, horizontal, atau diskresi bangsa. Ini juga sebenarnya sangat rawan, sangat mungkin terjadi perbedaan. Misalnya sampean gembul wong Papua, wah sawir rambutnya berentek atau wadus ngambune gak. Nek kadang yo nemen rek, kadang kalau nggak saya punya temen yang asing, ini mah yo adus-adus ngono, walau sabun akeh ngono. Ternyata yo seperti itu. Di teman-teman yang dulu dinas di sana, awal-awal kenal masyarakat sana ya agak gimana gitu. Tetapi ketika berbaur, berakulturasi, akhirnya yo ikut mandi juga. Sakjan enak ngene koyo Papua. Lho kene anti dicokot nyamuk, anti masuk angin kan ngono ya. Lah sampean sing gawe minyak telon, sabun wangi, parfum, gampang masuk angin yo. Delok wong Papua, ngono masuk angin dolekno godhong apa tuh, eser-eserno sawake anget rek. Wis. Nah, itu mungkin ada kelebihan dan akhirnya apa wong biyen kok gak ya mungkin asupan gizinya, alamnya sudah mendukung. Nah, saiki alamnya sampai rusak dhewe kabeh. Untuk tempat sejuk itu bukan dari tanaman, bukan dari tumbuhan. Dari apa? Dari seng, Pak. Dari ono kanopine, ono gendeng. Nah, oleh dulu rumah-rumah sejuk itu karena banyak tanaman, banyak pohon-pohon yang wah nek saiki kan gopo ono pohon tok dhuwur titik wah gak ngebyuk yo omahe. Iya. Wong biyen kok gak mikir ngono. Ternyata ya kalau kita harmoni dengan alam, sasar dengan alam, alam juga akan bangun dengan kita. Bahkan pohon itu mau roboh, ada bangunan nggak mau langsung roboh kok. Dia menahan diri. Saya pernah itu ada teman tetangga saya itu rumahnya pohonnya sudah di atas atap ini rek. Nah, ya apa ini? Ya bahkan di rumah saya sendiri itu malah pertarungan. Pohon yang patah, rantai yang patah besar itu, andai kata itu jatuh ke timur, itu rumah tetangga saya itu sudah separuh rumahnya kena. Kalau roboh ke rumah saya, jelas itu dapurnya kena. Apa-apa kubuhe lho menengah ngene iki, ndelok posisi dhewe.
Ya apa ngono iku? Kena dinalar ngono iku. Bisa dinalar enggak ngono iku. Sama halnya ketika rumah itu dihuni dan tidak. Apa kok awet nek dihuni rek? Nek ditinggal misalnya 2 wulan 3 wulan aja disaponi aja dianu. Mbok gentenge temboke motek, mbok apa. Tetap rusak. Oke, itu ya. Kemudian kalau kita bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika dikaitkan dengan kebudayaan atau istilahnya kalau ada istilah multikulturalis. Ini kalau di dalam pendidikan kewarganegaraan ada mata kuliah multikulturalis. Perbedaan suku, ras, suku. Nek saiki malah tak terbatas rek. Wong transportasi yo gampang, media gampang. Sehingga tidak menutup kemungkinan koyo ngene-ngene iki gak mesti bojone niku kene ya. Sapa ro judone moro teko Makassar ngono ada. Lampung. Multikulturalisme ini juga menimbulkan sikap toleransi. Jadi pemahaman itu mau buktinya apa? Pakaian yang Anda buat, yang Anda pakai hari ini, apakah ini budaya sampean sendiri, budaya wilayah suku Anda? Tidak. Ini bentuk penghargaan. Bukan awak dhewe ku selalu terbaik, enggak. Buktinya apa? Wong saiki lho pakaian sampean gawe, sepatu sampean gawe iku lho gak model sepatune sampean. Sepatune Mojopahit apa? Oh ya teko ban, Pak. Baki ya kelonang. Menanamkan sikap simpati, empati, mengembangkan sikap demokratis dan anti diskriminasi. Jadi saiki iku peraturan pemerintahan kenegaraan itu juga tidak membatasi. Jadi misalnya Zen pengen nyalokno carik kok ngene temu ireng oleh ngono. Asalkan nanti kalau jadi Zen harus mungkin ditemuin dong. Walaupun rumahnya gondang. Loh, kok adoh? Yang mempersatukan apa? Yang memperbolehkan apa? KTP-mu KTP Mojokerto minimal. KTP-mu KTP Indonesia. Wes soleh. Itu kan wujud bahwa konsep Bhinneka Tunggal Ika dilindungi oleh negara. Walaupun beda tempat, tetapi karena KTP iki oleh boleh. Atau mencalonkan kepala desa. Ku arek njopo nyalon gak apa sih. Sampeyan gelem gak milih aku apean. Tak sangone 2 juta tiap orang. Ayo, milih tak gak sampean. Ayo misalnya ya, Zen mau nyalok mau temu ireng. Jumlah pemilihnya 2.000. Oke, saya siap per orang 1 juta. Pala calonnya temu ireng cek gede-gede. Dodol lembong katene ngono. Wis iki babah lumayan pesta demokrasi ya. Apa nih gini, berarti ini hati-hati, gak mungkin wis kakek doanya iki. Wong temu ireng ngopo nih sing didol karane. Ya, berarti dia niat berjuang, beramal. Wis bapak iki mau didukung. Ya disangoni barang. Mengembangkan semangat nasionalisme. Jadi multikulturalisme itu juga menimbulkan semangat nasionalisme. Jadi indahnya peralkulturasi, perpindahan, percampuran budaya. Adi musik iki misalnya ono dangdut kok dangdut koploan iku ya apa rek. Ono campur sari digawe koploan, ono solawatan gawe koploan ya apa iku tadi. Ya piye maneh, ya kaya wah ya apa. Wong solawatan Banjarian digawe koploan misalnya. Bahkan lho iki adzan kok nggih langgam Jawa iki piye to lah ya apa sih pokoknya tajwidnya gak salah bahwa ya wis menumbuhkan sikap kerjasama. Nah itu kalau kita begitu misalnya kan setiap masyarakat suku ras itu punya karakter masing-masing. Misalnya wong Madura
Itu apa sih yang orang Madura itu kan ulet ya. Jadi kalau berwira swasta ku wis telopaten ngono lho. Diwangi ndolek rosokan barang lho padahal ya. Yo gak rosokan rek. Bayangkan saiki konsep toko mana yang buka toko 24 jam. Lho ya. Bayangno rek nek wong Jawa lah. Yo urip iku yo ono wayahe turu, yo ono wayahe anu kan ngono. Ono ngurusi umat, ono sing ngurusi omah kan ngono ya. Lah iki mosok ngurusi untuk 24 jam. Artinya kan keuletan mereka. Persis. Nah, ini contoh. Misalnya orang Batak, wah, aku Pak bahasanya keras ini. Wong Solo Pak, oh lemes ngateni tapi wah. Wong Jawa Tengah itu kan bahasanya halus, lembut, tapi celak itu ya. Makanya wong Solo, wong Jawa Tengah itu nek dilok-lokno ya meneng, nek katan kaya goblok, kaya blonga-blongo ya, kaya Jokowi blonga-blongo. Tapi nek pliri iset dies ngono ya mati ngono ya. Saya akan lawan itu. Lho ya apa nek wis ngene. Musuh Megawati, dieng, biyen kalau sing wani musuh banteng. Saiki wis gak ngurus. Masih Gibran yang ngono rek delok lak kaya wong ya mbocah wong karo ngono tok. Apa bukan Gibran ngono. Anjir apa dipecat dari bapak secah ngono. Aku gak ngurus dipecat wong aku saiki dadi wakil presiden. Kate lapo? Lah kate lapo jabe. Enak ya.